Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Salsabila dari mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab semester 6. Saya di sini mau menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester saya di semester ini, yaitu menyampaikan tentang materi penyusunan argumen debat dalam mata kuliah Fan Al-Khitobah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Tubagus Abdul Hamid MAG. Nah, di sini mungkin akan langsung mulai saja ya. Jadi pengertian penyusunan argumen debat itu kalau dalam ilmu Fan Al-Khitobah sendiri, jadi kemampuan menyusun argumen itu merupakan sebuah keterampilan penting supaya pembicara itu mampu menyampaikan pendapatnya secara logis, sistematis gitu kan, dan meyakinkan para pendengarnya. Argumen yang baik itu tidak hanya sekadar opini, tapi juga didukung oleh alasan, fakta, dan dalil-dalil yang bersangkutan gitu kan, maupun contoh yang benar-benar relevan dalam hal yang akan disampaikan. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, argumen itu disebut dengan al-hujjah gitu kan, sedangkan debat disebut sebagai al-munazoroh gitu. Sehingga penyusunan argumen dalam debat itu bisa disebut tartibul afkari wal adillati bitoriqatin munazzomatin liikna'il mukhotobi, yang artinya menyusun sebuah ide dan bukti secara teratur itu untuk meyakinkan lawan bicara. Nah, biasanya beberapa tujuan nih dalam penyusunan argumen tuh. Yang pertama itu meyakinkan si lawan debatnya, gitu. Yang keduanya menjelaskan pendapat kita bahwa ini tuh logis loh gitu. Yang ketiga tuh membuktikan kepada audiens kebenaran berdasarkan fakta. Terus yang keempat itu menanggapi argumen lawan itu dengan santun gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar membalas atau menanggapi lawan argumen gitu. Yang kelima itu melatih kemampuan berpikir kritisnya. Nah, dilanjut ada beberapa struktur penyusunan argumen di dalam Fan Al-Khitobah. Biasanya disusun melalui 4 tahap. Yang pertama itu menyampaikan pendapat. Jadi pendapat itu harus jelas dan langsung pada pokok masalah, tidak berbelit-belit ya. Jadi to the point gitu, masalahnya seperti ini. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia, saya berpendapat bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan itu sangat penting gitu. Jadi to the point ya, bahwa penggunaan teknologi itu menurut saya tuh benar-benar penting gitu. Terus yang keduanya, struktur yang keduanya itu memberikan alasan. Nah, alasan di sini itu menjelaskan tentang kenapa pendapat tersebut itu benar gitu kan. Contohnya, misalkan yang barusan ya kita lanjut, karena teknologi tersebut bisa membantu siswa itu memahami pelajaran gitu kan dengan lebih mudah gitu kan. Terus dengan lebih gampang diaksesnya gitu kan. Itu alasan-alasannya gitu. Nah, yang ketiga itu memberikan bukti. Nah, bukti tersebut biasanya bisa kita sampaikan berupa data, fakta, ataupun pengalaman atau sebagai dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, misalkan contohnya, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran digital bisa meningkatkan motivasi siswa. Nah, yang keempat itu ada menarik kesimpulan. Jadi setelah kita di poin pertama barusan menyampaikan pendapat kita, terus kita ngasih alasan, terus memberikan bukti, dan yang terakhir itu kita memberikan sebuah kesimpulan gitu kan. Nah, contoh menarik kesimpulannya, oleh karena itu kita harus menggunakan teknologi dalam pendidikan dengan baik gitu. Setelah kita bahas tentang struktur yang keempat barusan, selanjutnya itu ada kaidah penyusunan argumen yang baik ya. Yang pertama kaidahnya itu, jadi argumen yang baik itu memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama itu logis. Jadi tidak bertentangan dengan akal. Yang kedua itu berdasarkan dengan fakta. Jadi tidak hanya sekedar opini, tapi ada sesuatu hal yang bisa dapat kita buktikan gitu. Jadi tidak hanya opini atau pendapat semata gitu kan. Misalkan pendapat saya tentang ini bla 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 bla, dikarenakan ada data ini sehingga saya bisa berpendapat seperti ini kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada relevan. Jadi harus sesuai dengan topik
debatnya. Jadi nggak mungkin kan topik debatnya misalkan A tapi kita menjelaskan B gitu kan, pasti kan harus sesuai ya. Terus yang keempatnya itu sistematis. Jadi disampaikan secara runtut seperti yang barusan ada, kayak opini dulu, terus penguatan dalil gitu kan dan sebagainya. Terus adapun poin selanjutnya itu santun. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah argumen, kita tuh harus bisa menyampaikan secara sopan dan santun gitu. Jadi tidak menyerang pribadi lawan debat gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang paling baik." Tuh. Nah, di sini ada contoh penyusunan argumen debat. Misalkan temanya tentang penggunaan smartphone di sekolah gitu kan. Pendapatnya, saya setuju penggunaan telepon pintar di sekolah. Alasannya apa gitu kan? Karena saya setuju tuh karena apa alasannya? Karena dengan penggunaan telepon pintar di sekolah dapat memudahkan mencari informasi dan membantu proses dalam belajar gitu. Buktinya apa gitu kan? Buktinya banyak sekolah yang menggunakan aplikasi pembelajaran dalam proses belajar saat ini gitu kan. Dikuatkan lagi tuh sama bukti, baru aja ke kesimpulan. Oleh karena itu, telepon pintar itu hendaknya digunakan secara bertanggung jawab dan teratur, seperti itu. Terus selain itu ada contoh argumen penolakan juga nih. Misalkan ada yang berpendapat, saya tidak setuju menggunakan telepon pintar pada saat jam pembelajaran berlangsung. Terus misalkan alasannya kenapa nih? Misalkan saya tidak setuju, alasannya karena dapat mengganggu konsentrasi siswa. Buktinya apa gitu kan? Buktinya banyak siswa yang menggunakan untuk bermain daripada belajar gitu kan. Kesimpulannya apa? Oleh karena itu penggunaannya perlu dibatasi selama jam pembelajaran berlangsung gitu. Nah, ada beberapa ungkapan penting dalam debat bahasa Arab gitu kan, yaitu biasanya menggunakan kata saya berpendapat bahwa menurut saya, atau saya setuju gitu, atau saya tidak setuju gitu. Karena apa gitu kan, di anna gitu. Buktinya adalah atau berdasarkan oleh ini, terus oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa apakah memiliki bukti, seperti itulah kawan-kawan. Oke, jadi kesimpulannya argumen dalam mata kuliah al-Khitobah ini itu merupakan sebuah kemampuan mendasar yang harus memang dimiliki oleh mahasiswa ya, atau siapapun itu yang akan ikut debat gitu kan. Supaya apa? Supaya mampu menyampaikan gagasan itu secara fakta gitu kan, terus secara efektif juga, baik dalam debat ataupun dalam berpidato gitu kan. Nah, argumen yang baik itu disusun melalui beberapa tahapan gitu, tidak hanya sekadar argumen gitu kan. Ketika argumennya secara sistematis itu menyatakan pendapat, terus memberikan alasan, terus menyajikan bukti, terus menutup serta menutup dengan sebuah kesimpulan gitu kan, itu adalah argumen yang benar-benar argumen yang baik gitu kan, karena disusun melalui beberapa tahapan gitu. Jadi tidak acak-acakan nih ya dalam menyampaikan argumen. Nah, selain itu juga argumen itu harus logis, didukung fakta, relevan dengan topik yang disampaikan, dan tetap menjunjung etika serta kesantunan berbahasa sebagaimana kita diajarkan dalam Islam. Nah, biasanya dengan menguasai teknik penyusunan argumen ini gitu kan, mahasiswa itu atau orang-orang yang ini tidak hanya mampu memenangkan perdebatan secara ilmiah, tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, komunikasi dengan persuasif, terus serta menghargai perbedaan pendapat antara satu sama lain melalui dialog yang konstruktif. Mungkin gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.